Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Web Programming bersama saya Sirajul Munir. Kita akan belajar HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, dan Web Framework. Selamat mengikuti. Ini kita akan membahas tentang Tailwind CSS di kuliah pemrograman web ya. Hari ini kita akan coba bagaimana mengenal CSS framework Tailwind dan bagaimana nanti kita membuat programnya ya. Program pertama ya, bagaimana melakukan konfigurasi, instalasi dan setup Tailwind ya, nanti menggunakan eh, Visual Studio Code. Baik, Tailwind ini adalah web framework CSS ya yang banyak digunakan di beberapa pengembangan aplikasi berbasis web ya. Salah satunya adalah bagian dari dua framework yang banyak digunakan ya setelah Bootstrap ya. Jadi Tailwind ini dirilis oleh website tailwindcss.com ya, menjanjikan pengembangan web yang cepat ya, kemudian modern ya dengan tampilan website yang memaksimalkan kode HTML di sini ya dengan berbasis utility first, jadi menggunakan utilitas eh, framework yang menggunakan kelas-kelas nanti di sini dalam mendefinisikan atau melakukan desain web sehingga nanti di, eh, desain web yang dihasilkan adalah baik dan bagus ya, responsif ya di seluruh device gitu ya. Jadi masih tetap menerapkan konsep responsive web design menggunakan eh, framework Tailwind CSS ini. Jadi ada dua tipe framework CSS yang digunakan saat ini yang atau banyak digunakan saat ini dalam pengembangan aplikasi berbasis web di server side maupun di client side ya. Di server side seperti menggunakan web framework eh, Laravel ya. Kemudian juga ada Django dengan Python, Laravel dengan PHP dan Spring Framework dengan Java ya. Ataupun baik aplikasi di sisi klien front end ya. Contohnya menggunakan React.js atau Vue.js bisa menerapkan eh, framework dua ini ya yang bersifat tradisional dan utility first framework. Contohnya yang tradisional framework adalah framework yang berbasis komponen, jadi komponen base ya. Jadi sudah disiapkan komponen-komponen yang nanti dapat langsung diterapkan dalam melakukan desain web dengan sangat cepat dan membuat website yang dihasilkan nanti terlihat eh, simple tetapi memiliki kekuatan di situ ada keterbatasan untuk sesuatu tampilan yang lebih spesifik, ada kendala di situ. Namun demikian dapat membuat dengan website yang cepat ya dengan eh, CSS-nya atau berupa dalam bentuk komponen-komponen ya seperti komponen navigasi, komponen menu, komponen slider, komponen form ya, komponen table itu bisa diterapkan di dalam desain web yang tradisional framework ini tapi tadi dia lebih hanya terbatas ya tidak diberi kebebasan pengembangnya dalam melakukan desain sehingga desainnya selalu kaku atau terstruktur ya walaupun bagus ya dengan rapi gitu ya. Itulah contoh traditional framework seperti Bootstrap ya. Kemudian ada framework yang bersifat utility first framework. Nah, di sini adalah Tailwind adalah salah satu jenis ini yang menggunakan konsep utility first ya. Bagaimana utilitas ini yang dimaksud adalah adanya banyak kelas-kelas yang atau utilitas kelas yang dapat diterapkan dalam melakukan desain web sehingga memberikan banyak pilihan atau kebebasan dari programmernya dalam menerapkan CSS untuk styling atau melayout satu halaman web ya sehingga uh, tanpa disadari desain yang di web yang dihasilkan itu memiliki tampilan yang tidak kalah menarik dengan yang menggunakan web framework CSS Bootstrap gitu ya atau traditional framework. Nah, ini contoh case sederhana aja ya, bagaimana Bootstrap diterapkan dan Tailwind diterapkan dalam kasus menecilkan button. Ya, jadi kalau button seperti ini nih di dalam kode Bootstrap, ya maka button ini nanti yang spesifik di sini sudah komponen buttonnya sudah disiapkan. Ya, nanti bisa menggunakan primary, secondary,
dan seterusnya. Walaupun kita juga bisa custom ya. Namun demikian terbatas ya, strukturnya sudah ditentukan ya, pilihannya ketika melakukan desain eh, atau membuat button ya, di sini dalam kasus membuat button di halaman web menggunakan Bootstrap. Sedangkan menggunakan Tailwind ini programmer nanti diberi kebebasan bagaimana meletakkan coding HTML-nya dengan tag-tag yang banyak sekali yang bisa digunakan ketika melakukan atau mendesain suatu tampilan web gitu ya. Nah, ini yang membedakan atau mencirikan beda antara antara Bootstrap dengan Tailwind ya. Tailwind menggunakan utility first sehingga nanti utilitas HTML-nya benar-benar dipakai ya, bagaimana merancang background, hover dan teks dan seterusnya nanti langsung dimunculkan di sini. Memang terlihat codingnya lebih banyak ya di sini dengan menggunakan Tailwind ya. Di sini kelas-kelasnya banyak yang digunakan. Sedangkan di sini ada kelasnya sudah terstruktur ya. Button primary sudah ditentukan warnanya biru gitu ya. Uh, Bentuknya segi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya beberapa perbandingan Tailwind dan Bootstrap karena memang dua inilah yang banyak dipakai saat ini dalam pengembangan aplikasi berbasis web dari beberapa web framework HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, ini ya perbedaan fitur-fiturnya dari segi pendekatan desain, maka tadi ya Tailwind itu utility first. Bagaimana memaksimalkan utilitas dari HTML ya. Kalau Bootstrap berbasis komponen ya. Meskipun memang Bootstrap lebih awal muncul duluan ya dengan pengembangan aplikasi Twitter ya. Nah, itu adalah yang dirancang oleh Bootstrap ya. Walaupun demikian, saat ini dua ini bersaing dalam beberapa aplikasi berbasis web gitu ya. Untuk segi customizing ya, maka eh, dia kelas-kelasnya sangat banyak nih Tailwind ya. Kalau sedangkan Bootstrap dia hanya beberapa, ada tim yang digunakan di situ ya. Kemudian nah, dari segi file size dia memang sangat besar ya. Ya nanti membutuhkan eh, JavaScript di sini dan menggunakan library atau program Node.js untuk mendownload resource ya, secara resource dari Tailwind ya. Sedangkan Bootstrap bisa modular. Kita bisa menggunakan beberapa komponen saja misalkan. Dari segi performance, maka di sini bisa dikatakan lebih efisien ya dengan menggunakan Purgus CSS ya. Kalau di Bootstrap menggunakan precompiler di sini ya, eh, untuk mempercepat proses loadingnya gitu ya. Dari segi komunitas yang menggunakan saat ini karena Tailwind adalah salah satu framework yang muncul setelah Bootstrap maka memang masih berkembang ya. Dua-duanya masih berkembang tapi yang berkembang pesat ini adalah Tailwind gitu ya. Karena tadi konsepnya desainer web diberi kebebasan dalam melakukan desainnya ya. Ya, learning curve-nya, proses pembelajarannya memang akan cukup kaget ya yang terbiasa dengan Bootstrap, maka dia akan sedikit belajar kembali, harus aware dengan detail dokumentasinya gitu ya. Ya, integrationnya nanti bisa bersifat agnostik ya, dan versatile ya untuk integrationnya. Jadi Tailwind ya misalkan integrasikan dengan eh, beberapa framework React.js misalkan atau berbasis Node.js ya bisa dengan sangat agnostik di sini ya. Sedangkan eh, Bootstrap itu compatibility ya untuk eh, beberapa pengembangan atau penggunaannya ya. Dari segi dokumentasi ya memang keduanya masih dokumentasi cukup banyak ya, cukup cukup komprehensif ya dua-duanya untuk dokumentasinya ya. Dari segi ekosistem yang mengembangkannya maka eh, Tailwind sekarang sedang bertumbuh berkembang ya. Banyak plugin-plugin atau extension-extension yang bisa diterapkan nanti ketika pengembangan web gitu ya. Seperti sudah disupport oleh Laravel dengan eh, yang lagi in adalah filament ya. Nanti sudah disupport juga. Demikian juga Bootstrap juga sudah established ya dengan versi Bootstrap yang terakhir adalah versi 5 gitu ya. Ya, inilah yang membedakan antara Tailwind versus Bootstrap ya dari segi pengembangannya ya, membedakan antara Tailwind dengan CSS gitu ya. Oke, kita fokus ke Tailwind ya. Jadi untuk memulai Tailwind ini nanti kita uh, berdasarkan dokumentasi yang digunakan oleh website official yaitu kita menggunakan Tailwind versi yang terakhir 3417 di sini ya. Kemudian di sini
Untuk memulainya kita harus menginstal JavaScript Node.js tepatnya ya. Jadi suatu command line interface ya yang nanti digunakan oleh Tailwind menggunakan salah satunya adalah menggunakan eh, Node.js nanti dengan Node.js Package Manager atau NPM untuk nanti instalasinya ya. Atau bisa dengan yang lain pun bisa, tapi yang banyak digunakan adalah menggunakan NPM ya. Jadi kalian atau yang baru belajar bisa baca dokumentasi ini dengan baik. Saya menggunakan dokumentasi ini ketika membuat tutorial ini, ketika akan membuat video untuk instalasi Tailwind ya dengan mudah dan harapannya mudah dimengerti nih ya. Oke. Nah, untuk memulai Tailwind ini nanti ada 6 step ya berdasarkan dokumentasi Tailwind di sini installationnya tadi ada 6 step. Step pertama kita pastikan sudah memiliki eh, apa namanya sudah menginstal Node.js ya. Sudah menginstal Node.js. Dalam hal ini kita akan menggunakan Node.js Package Manager atau NPM. Ya, nanti ada script NPM dan NPX gitu ya, yang harus diinstal dulu gitu ya. Untuk video cara instalasinya saya dipisahkan dari video pembelajaran ini. Nanti bisa kalian cek nanti di video pembelajarannya ya untuk menginstal bagaimana menginstal Node.js ya nanti di dalam komputer gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah kita nanti akan membuat project Tailwind ya. Kemudian kita harus konfigurasi Tailwind config-nya, bagaimana resource-nya bisa dibaca. Kemudian baru kita memasukkan direktif Tailwind ke CSS-nya. Direktifnya ini penting nanti untuk proses build Tailwind di versi di kelimanya. Nah, baru nanti kita bagaimana menggunakan Tailwind CSS pada kode HTML ya. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah bagaimana membuat kode desain web dengan HTML ya. Uh, ada beberapa tutorial langsung diintegrasikan dengan server-side programming atau front-end programming ya, seperti React.js atau dengan Laravel gitu ya. Itu nah, nanti mungkin advance-nya. Nah, ini kita akan mencoba bagaimana melakukan instalasi dengan mudah dan melakukan desain web menggunakan pendekatan responsive web design menggunakan Tailwind CSS gitu ya. Oke. Ini mungkin saya jelaskan dulu tahap-tahapannya nanti baru saya demokan ya. Nah, jadi kita harus menginstalasi npm dulu ya. Nanti npm-nya tadi ya. Downloadnya di sini node.js.org ya. Pastikan sudah diinstal. Nanti gampang kok nginstalnya. Tinggal ikuti aja tahap-tahapannya. Tidak sampai 3 menit kalian sudah bisa menginstal Node.js ya di komputer Anda. Nanti di videonya untuk cara instalasinya saya pisahkan nanti bisa dilihat ya di link ini. Kemudian langkah kedua adalah kita buat project Tailwind. Ya, nanti, nah untuk buat project ini saya agar memudahkan, saya menggunakan server yang biasanya pakai SAMPP ya. Jadi pakai SAMPP ketika belajar web, ya karena sudah ada server Apache di situ. Walaupun nanti dengan Node.js juga bisa kita buat server light-nya, tapi kita pakai ini aja, pakai SAM aja biar tidak biar memudahkan ya. Jadi kita memang prerequisite-nya harus ada install SAM di sini ya. SAM nanti diinstal di dalam komputer. Contohnya saya misal di dalam directory htdoc saya akan membuat directory my web ya. Kemudian kita juga jalankan command nanti command prompt dan masuk ke dalam directory project ya. Ya, kemudian nanti jalankan scriptnya ini perintahnya npm eh, install minde tailwind. Nah, jalankan perintah ini nanti akan mendownload resource Tailwind-nya ya. Kemudian juga baru kita langsungkan perintah ke berikutnya adalah melakukan inisiasi project. Jadi nanti akan di-create file di dalam directory project kita nanti di antaranya nanti ada Tailwind config.js ya. Kalau yang pertama ini akan membuat node modul, package log dan package JSON-nya nanti dibuat gitu ya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita lakukan konfigurasi Tailwind nanti ya. Konfigurasi Tailwind-nya nanti kita akan arahkan kemana. Jadi ada 4 konfigurasi yang bisa dilakukan ya. Nanti opsional ya. Tapi yang wajib mungkin konten nanti ya. Ya jadi konfigurasinya adalah di nanti ada konten. Jadi dia tujuannya untuk menginfokan Tailwind untuk menggunakan kelas-kelas yang akan digunakan nanti ya. Kemudian ada themes ya. Nah, untuk mendefinisikan themes-themesnya misalkan untuk themes lebarnya, ya backgroundnya dan seterusnya bisa di Teams. Kemudian juga plugin ya, menambahkan ekstra plugin Tailwind ke dalam aplikasi kita dan juga ada varian
variasi lain yang bisa diterapkan di sini. Ya nanti di filenya yang akan kita buka adalah tailwindconfig.js. Nanti di sini kita bisa nambahkan di directory konten atau di script konten di sini ya, atau theme dan plugin di sini ya. Nah, ini contoh kita konfigurasinya. Yang pertama biasanya harus yang kita lakukan adalah di bagian konten ya. Di bagian file tailwindconfig.js kita tambahkan nih nanti di sini misalkan bahwa nanti apa namanya pustaka Tailwind ini kita akan terapkan di file-file yang berextension di dalam direktori komponen misalkan berextension HTML atau JS ya. Kemudian juga ada atau page bisa juga jadi bisa lebih dari satu atau specific file misalkan index HTML. Jadi konten ini kita harus define nanti biar nanti eh, ada efeknya ketika Tailwind diterapkan di dalam suatu script HTML. Misalkan kalau nanti PHP ya PHP ya. Kalau pakai JavaScript ya JavaScript istilahnya misalkan ya. Nah, kemudian ini Teams ya tadi ada konten tim. Nah, kalau tim ini sifatnya nanti screen-nya nanti di define. Jadi untuk responsifnya nanti screen-nya ukurannya seperti apa nih? Ya, small, medium, large, extra large misalkan nanti ini ditentukan screen layarnya atau warna-warnanya sudah kita spesifikkan untuk warna-warna blue-nya itu yang seperti apa. Ya kan ada blue kan bisa beragam ya, biru itu ya atau purple-nya seperti apa. Jadi dengan heksadesimal ini bisa di-define di Teams gitu. Jadi ketika menerapkan warna kita tidak biru asli tapi biru misalkan corporate-nya warna biru misalkan ya. Itu bisa diterapkan nanti di sini di dalam Tailwind Teams ya. Kemudian nah, ini ada dua tadi ya. Oh ya, untuk memudahkan nanti ya ketika instalasi atau membuat kode program dengan Tailwind, saran kami dengan Visual Studio Code sudah diinstal Tailwind CSS IntelliSense ya, plugin ya nanti biar auto complete-nya bisa muncul dan enak nanti ngodingnya. Jadi harapannya nanti diinstal dulu nih Tailwind CSS IntelliSense ya. Kemudian juga ada sedikit trik juga ya untuk bagaimana NPM bisa jalan di environmentnya Visual Studio Code ya karena kadang-kadang di komputer kita misalkan Windows sangat restrict gitu ya tidak bisa menjalankan perintah-perintah yang khusus di PowerShell atau di command ya karena harus dilakukan oleh administrator dulu nanti. Nah nanti di settingan-settingannya yang nanti jika ada problem permasalahan ketika adanya otorisasi NPM tidak bisa dijalankan. Nah ini awalnya belum bisa nih saya set ya sampai jadi bisa. Nah ini untuk video bagaimana instalasi plugin dan instalasi atau mengaktifkan NPM NPM apa namanya ini buat biar NPM berjalan di Visual Studio Code ada di video nanti yang saya share gitu ya. Jadi asumsinya sini sudah dilakukan nanti baru kita lakukan proses instalasi gitu ya. Nah, tahap 4 masukkan direktif ya. Kemudian buat file input CSS di sini ya. Nanti kita buka, masukkan direktifnya Tailwind base, komponen dan utilities gitu ya. Ini harus dimasukkan. Nanti bisa ditambahkan juga di bagian CSS ini sini ya. Saya buat directory src ya. Kemudian mulai jalankan proses build-nya. Jadi kita nanti jalankan proses ini npx ya source input nanti dijadikan output yang nanti akan di-generate CSS-nya yang menggunakan Tailwind. Jadi nanti kode kita akan menggunakan CSS yang sudah di-generate ini dengan output CSS ya. Jadi nanti bisa kelihatan bagaimana perubahan codingnya ya di dalam ini seperti log ya. Nanti apa perubahan bisa dimunculkan di sini dengan menjalankan perintah npx tailwind min i ya, source-nya mana, input, ya source outputnya mana gitu ya. Dan ini dengan argumen min watch ya. Oke, ini tahapan kelima, tahapan enam baru codingnya di situ. Nanti codingnya kita bisa menggunakan library CSS-nya nanti pakai source ya output CSS dari yang sudah di-generate. Nah, nanti bisa tampil seperti ini ya. Oke. Itu penjelasan singkatnya. Nah, baiklah kita akan coba melakukan instalasi Tailwind ya. Saya pakai Visual Studio Code dengan asumsi apa namanya sudah install ya npm-nya dan saya akan nanti buat direktorinya di dalam direktori htdoc ya. Di sini direktori doc saya akan buat satu folder namanya my web ya. Ini my web kita buat. Nah, di sinilah nanti akan kita install Tailwind-nya. Kita langsung aja buka Visual Studio Code.
kita buka directory my web ya. Saya buka nih directory my web. Nah, kita buka konsolnya di sini, terminalnya ya. Digeser ke atas ya, di sini terminal. Nah, di sini ya. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan instalasi Tailwind ya. Tadi ada 5 tahapan tadi ya, atau 6 tahapan tadi ya. Kita install Tailwind di sini. Kita caranya installnya npm install min d dalam directory kita Tailwind CSS. Nah, nanti dia akan mendownload resource Tailwind di dalam directory project my web ini. Ya, enter. Dia akan mendownload, akan butuh waktu lama ya. Nah, nanti akan tercipta beberapa file. Nah, ini node modules, packet log JSON dan packet JSON ya sudah selesai di sini. Nah, kemudian jalankan npx ya. Apa tadi? Npx npx tailwind init gitu ya. Npx tailwind css init. Ya, jadi menginisiasi konfigurasi di sini dia akan membuat satu file namanya tailwind config.js. Oke, ini tailwind config.js. Oke, baik. Seterusnya, misalkan nanti kita akan letakkan ya beberapa script eh, yang akan nanti mengakses web kita. Misalkan kita akan buat file eh, di dalam directory pages lah misalkan. Ini ya search nih. Kalau di sini di autocomplete-nya saya buat directory pages ya. Nah, nanti dia extensionnya bisa kita pakai dua HTML dan JS nanti ya karena JS bisa juga dipakai apa Tailwind bisa bisa dalam script JS jadi dua. Saya juga mau mengakses biar diakses oleh komponen misalkan. Nanti kita bikin komponen misalkan atau nanti dikembangkan buat komponen boleh saja ya. Atau satu lagi yang indeks ya di sini indeks ya saya mau buat indeks di sini ya indeks.html gitu ya. Berarti di sini eh, file-filenya nanti yang akan menggunakan CSS gitu ya. Jadi ini kita define di dalam directory tailwind config.js ya. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian tahapan ketiga, kita buat directory untuk CSS sendiri. Saya mau membuatnya dalam directory src ya. Di sini saya buat directory src. Nah, di sini kita buat file baru namanya input.css gitu ya. Nah, di sini kita daftarkan tadi registrasi Tailwind-nya, Tailwind base ya. Kemudian Tailwind komponen dan Tailwind utilities. Nah, ini di sini kita define ya. Nah, nanti baru kita jalankan script yang mengenerate eh, eh, output CSS-nya yang akan dipakai oleh dokumen HTML kita nantinya. Nah, di sini kita panggil scriptnya menjalankan saya tidak hafal di sini ya. Scriptnya cukup panjang di sini. Scriptnya nah ini npx tailwind min i ya. Nah, source-nya titik source gitu ya. Titik itu berarti current directory ya. Ya, npx tailwind mungkin ada historinya nih saya tadi sini ya. Nah, ini ada historinya nih ya. Jadi ada historinya saya pakai aja ya. Nah, jadi npx tailwind min i titik src ya berarti di current directory ini saya akan menggunakan directory src. Saya sudah buat file input css ini yang sudah dibuat. Kemudian saya buat output file src-nya itu diarahkan ke dalam directory src juga namanya output.css gitu ya. Nanti ada watch-nya untuk melihat memantau nanti setiap perubahan CSS atau menerapkan Tailwind yang kita terapkan di dalam dokumen HTML. Kita running aja, kita jalankan print scriptnya. Nah, ini dia akan running ya, ya sudah selesai. Nah di sini, oke di sini kontennya sudah jadi ya di sini page gitu ya. Baik berikutnya kita coba ya bagaimana Tailwind diterapkan nih codingannya ya. Nah, Tailwind diterapkan berarti langkah berikutnya adalah menerapkan Tailwind ke dalam HTML ya coding HTML ya. Berarti saya buat dulu deh yang pertama kali file index HTML. Jadi karena saya sudah meregistrasi indeks di sini, berarti di halaman web ini, directory web ini saya buat satu file namanya index.html.
gitu ya. Oke, ini seperti biasa HTML berarti doctype ya. Nanti ada HTML, misalkan language-nya ID ya. Ini seperti biasa ya, head nanti di sini. Kemudian ada title, ya, misalkan welcome, misalkan ya. Kemudian ada body di sini ya. Oke, ya baik. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, ini kalau kita save dulu di sini, ini belum pakai Tailwind. Oh ya, saya pakai sum ya. Sumnya juga harus saya nyalakan dulu nih. Sumnya, ya, sumnya ada dalam direktori D sini, ya di sum, direktori sum control. Nah, Apache-nya akan start. Nah, ini nanti kita buat ke browser aja, localhost uh, my web ya, tadi nama direktorinya. Oke, nah ini belum menggunakan Tailwind gitu ya. Nah, coba kita akan buat CSS-nya. Jadi harus kita sambungkan di sini ya. Di sini biasa seperti biasa link, ring, rel, style sheet. Nah, ini style sheet-nya kemana? Kita ke dalam direktori src ya, src atau pakai titik boleh titik atau src aja langsung slash tadi output namanya output.css. Ya. Oh ya, output CSS-nya tadi belum kita buka ya. Ya. Output CSS-nya sesungguhnya tadi di generate ya ketika menjalankan ini, jadi akan rebuilding. Perhatikan di bawah sini nanti akan rebuilding ya, karena output CSS-nya telah diterapkan. Ini adalah uh, CSS-nya ya. Kalau Bootstrap kan kita download tuh file Bootstrap-nya langsung kita pasang. Nah, kalau dia di generate dulu di sini ya. Oke, nah ini sudah menggunakan ini. Nah, kita bisa reload aja di sini. Ini harusnya lah sudah menggunakan uh, apa namanya responsive web bisa sudah menggunakan Tailwind. Ini sudah menggunakan Tailwind gitu ya. Oke, jadi itulah cara menginstal Tailwind-nya. Oke, bagaimana menerapkannya? Jadi ada basic Tailwind. Jadi di internet ada beberapa tutorial yang bisa kita pakai gunakan ya. Salah satunya saya menggunakan ini ya dari websitenya Daily Dev ya. Nah, ini di sini ada bagaimana Tailwind diterapkan ya. Di sini contohnya konsepnya, misalkan kita akan menerapkan background ya di sini di dalam suatu div ya. Nah, ini menggunakan kelas BG Blue 500 maksudnya BG 500 misalkan ya. Oke. Nah, ini sudah pakai Tailwind nih ya. Kita bisa pasang di sini misalkan nih div di sini ya. Saya pakai div ya, div. Ini div-nya yang heading aja ya. Heading. Oke, div. Oke. Nah, ini sudah kita mau pakai di sini. Nah, bagaimana Tailwind? Nah, tinggal pakai kelas di sini. Kelas, ya dia pakai kelas Tailwind di sini ya. Apa tadi namanya? Kelasnya adalah BG Blue ya. BG Blue. Nah, BG Blue 500 tadi ya. Teksnya warna putih. Nah, ini ya. Ya, dengan paragrafnya nanti 4 di sini ya. Ini kita save. Ya, misalkan kita buat aja STT Terpadu Fikri. Ya, save. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, ini akan running terus ya di sini. Ya, Eh, kita coba websitenya di sini. Nah, sudah jadi gitu ya. Nah, ini pakai Tailwind seperti ini. Ya, jadi di sini, apalagi misalkan kita mau teksnya di center. Teks center di sini bisa ada center misalkan. Ya, fontnya ingin diganti font apa? Sans serif atau mono misalkan atau eh, sans serif misalkan atau serif misalkan ya bisa langsung diterapkan di sini. Ya. Ya, jadi dia memang banyak kelas-kelas yang akan diterapkan di sini. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ini apa namanya cara menerapkan Tailwind ya. Jadi baca saja dokumentasinya di sini bagaimana menerapkan beberapa styling misalkan konten misalkan di sini ya dan beberapa di sini ya. Misalkan apa di sini font
dan display dan seterusnya nanti ada di sini ya. Menerapkan flex misalkan flag direction dan seterusnya itu ada semua di sini dokumentasinya yang bisa kita baca ya. Sama seperti Bootstrap, dokumentasinya juga cukup lengkap di sini ya. Komponen-komponennya nanti bisa kita pakai semua. Nah, seperti itu misal Tailwind ya. Contoh satu lagi ya, ini kan adanya di dalam directory ini ya. Nah, misalnya kita buat hyperlink misalkan ke page misalkan href misalkan kita ambil eh, about ya misalkan about misalkan .html aja ya. Ya, misalkan tapi aboutnya ini ada dalam directory pages ya. Tadi kan ada dalam pages about misalkan. Nah, misalkan kita buat seperti itu. Nah, nanti di sini hyperlink ya. Nah, di sini berarti kita tadi kan di Tailwind-nya sudah kita define pages ya. Jadi semua yang HTML, JS yang ada di pages nanti bisa digunakan Tailwind. Nah, ini di dalam directory ini kita akan buat folder baru pages ya. Pages, kita buat file misalkan apa di sini extension filenya misalkan about misalkan about tadi ya, about.html gitu ya. Oke. Nah, ini sama seperti coding tadi ya, doctype, HTML-nya, language-nya, ID misalkan, ya, kemudian ada head, ya, kemudian ada body, ya, nah, gitu ya. Nah, ini ada title, ya, about. Nah, nanti relnya nih, eh, style sheet-nya kita arahkan ke output CSS, ya, jadi titik-titik di sini, yang tadi naik ke atas dulu, di page naik ke atas dulu, masuk ke dalam direct SRC, kita output CSS-nya yang dipakai, gitu ya. Nah, ini kita terapkan di sini, misalkan sama seperti tadi div misalkan ya kayak kelas ya misalkan ya, kita ganti jangan blue misalkan jadi orange misalkan. Nah, di sini sudah ada autocomplete-nya ya. Jadi tadi ya diinstal pluginnya eh, ini pluginnya Tailwind ya di Visual Studio Code biar nanti mudah autocomplete-nya di sini. Ya misalkan buat prodi program studi sistem informasi misalkan ya. Kayak gitu ya misalkan ya kayak klik save. Nah, kita ya, akses di webnya. Nah, di sini ada about, diklik, nanti akan langsung ke directory about. Nah, ini masih ada error di sini ya. Kita coba cek dulu, save dulu. Pages about HTML, Rails, static, href, source, output, CSS, gitu ya. Ini kalau seperti ini berarti belum terdeteksi ya. Eh, apanya belum terdeteksi halaman about-nya gitu ya. Eh, belum terdeteksi. Ya, tapi secara CSS bisa muncul di sini. Ya, mungkin ada yang belum di save ya di sini. Ya. Saya save dulu, saya reload lagi. Saya view page source, dia sudah ada filenya, cuman dia belum ketemu nih source-nya nih ya. Saya restart dulu sininya, apa namanya, watch-nya. Ya, dia refresh. Nah, ada baru ya. Ya, saya refresh dulu nih, baru kelihatan ya. Jadi seperti itu. Dalam apa namanya membuat program dengan Tailwind. Nah, ini baru pengantar aja, kita baru menggunakan menginstal ya Hello World lah Hello World-nya bagaimana melakukan instalasi Tailwind. Nah, silakan nanti dikembangkan sendiri bagaimana komponen-komponen yang atau bukan komponen ya utility first tadi ya. Utility first bagaimana membuat atau mendesain web dengan menggunakan Tailwind. Jadi kalau seperti ini nanti jika kita menggunakan tutorial Tailwind itu sudah bisa langsung dipakai di sini. Ya, misalkan kita cari aja di internet tutorial Tailwind create form misalkan ya. Nah, di sini misalkan atau langsung aja dari websitenya ya Tailwind CSS form. Nah, di sini formnya bagaimana nanti ini bisa kita copy kan di sini ya. Nah, copy sini ya codingan kita nih. Nah, misalkan kita buat form di sini ya di sini aja ya dia buat tadi ya. Kita buat form ya pakai si garis saja HR.
Ini paste. Nah, save. Nah, ini harusnya sih sudah jalan ya sini. Tailwindnya di form sini. Nah, tuh sudah ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah jalan nih tailwindnya, CSS-nya sudah bisa bisa diterapkan ya. Nah, mengenai bagaimana membuat form, sintak, table dan seterusnya bisa kalian explore nanti. Yang penting bagaimana sudah bisa kita investasi Tailwind dan bisa dibaca CSS-nya dengan baik di aplikasi. Oke, baik. Demikian bagaimana melakukan instalasi Tailwind di dalam proyek pertama kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.